Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo sobat Sobat Metronom, radio Metro media Radio. terintegrasi. Ya, kaum muda dalam jelajah komunitas. Oke teman-teman, saat ini kita sedang berada di podcast opsi, obrolan seputar edukasi. Ya, Baik, saat ini kita berada di podcast opsi ya, ya, obrolan seputar edukasi. Penasaran kan sama yang kita bahas? ya Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas seputar kriminalitas di Kota Bandung ya, terutama. Di sini ada beberapa narasumber, yaitu ada Novita, ya, Mika, Zahra. oke. Baik. Ada nggak sih pengalaman pakai ini ya, boleh? Ada nggak sih pengalaman kalian gitu seputar kriminalitas di Kota Bandung? Sila dulu mungkin ya. Boleh, silakan. Dari saya ya, kriminalitas di Bandung di daerah kita daerah Cipara itu Hah? pengalaman diri saya ketika saya berada di suatu tempat yang memang dari suatu tempat itu ada tulisan parkir gratis gitu ya. parkir gratis. Ya. Nah, udah berada di tempat tersebut. Nah, keluar gitu ya. Keluar. Seketika dari parkiran tersebut tuh ada segerombolan semacam mereka gitu ya. Oh, Gangster berarti itu Iya. maksudnya ya? ya, benar. Mereka gitu. Dia tuh tiba-tiba minta gitu. Ini parkir bayar gitu. Oh. Padahal tulisannya gratis ya. Iya, tapi kan saya bilang ini gratis. Iya. Kenapa harus dipungut biaya? Aha. Sedangkan di tulisannya kayak emang nggak perlu gitu ya. Memang. Ya cuman berargumen aja gitu. Oh, di situ berarti Anda sebagai korban berarti ya. Iya, Terus pemaksaan kan dari gangster tersebut. Di situ apakah Anda mengalami tindakan kekerasan? Mengalami tindakan kekerasan tidak. Tidak, baik. Tidak. Hanya mungkin dari argumentasi aja mungkin ya, Iya. saling berargumentasi. Gitu. Kalau boleh minta Bentar dari Neo, aku pengen Oh, nanya boleh. satu hal. Untuk Sheila sendiri sebelum dipaksa dimintain uang itu sebelumnya tuh ada penolakan dulu belum dari Sheilanya? Dari awal emang ada penolakan. Ya. Penolakan ada. Cuman iya karena terpaksa ya udahlah. Ya udahlah ya. Ngasih. akhirnya. Ngasih. Oh, Jadi akhirnya padahal dikasih karena Nanti jadi Ya. beribet. Jadi Ya, betul, inilah betul. jadi masalah. Masalahnya kan anggota mereka tuh lagi pada minum kali gitu. Oh, jadi di tempat itu tuh banyak kan gangsternya. Nah, cuman bukan satu. satu. Oke, mungkin teman-teman
ada narasumber lain yang ingin menyampaikan pengalamannya tentang kriminalitas di Bandung ya. Boleh, silakan. Mau sama siapa? Aku dulu kali ya. Oke, boleh. Siap. Jadi waktu belum lama kejadiannya, waktu semester 3-an gitu. Baru dong. Belum lama. Tahun lalu kan. Tahun lalu. Ya. Terus kan kalau biasanya si mama tuh parkir motor di depan rumah ya. Di luar gerbang. Salahnya tuh. Terus kayak ada percobaan curanmor. Berarti masih sekitar rumah dong. Iya, kan depan rumah. Kirain di tempat jauh gitu. Tapi si pelakunya tuh bisa dibilang masih pemula mungkin ya. Jadi kejadiannya tuh masih percobaan gitu, belum sampai ke beneran nyuri motornya gitu. Masih kayak ngobok-ngobok gitu, belum berhasil ngobok-ngobok gitu. Jadi dianya masih masih ngotakin buat maling gitu. Nah, sampai sekarang itu motor nggak ada kuncinya. Jadi kayak dipakainya tuh kabelan gitu. Karena itu Kalau mau pakai disambungin gitu ya. Iya. Terus si pelakunya juga sampai sekarang belum ketangkep sih. Soalnya waktu itu pas mau ngejar udah cepet banget gitu lewatnya. Itu ketahuannya sama siapa kalau boleh tahu? Sama si mama. Sama si mama. Si mama tuh lagi mau ke depan gitu kan. Terus kayak ada yang Berarti ngebok-ngebok. pas-pasan lah mungkin Pas-pasan momennya ya. Ya gitu deh. Terus kayak padahal rame kan jalan raya gitu. Iya. Terus banyak orang lalu lalang. Pada nggak curiga aja gitu. Disangkanya itu motor si pelaku yang emang parkir di situ. Iya. Gitu. Mungkin ya kita juga harus hati-hati ya, Cal. Iya. Bukan motor Jangan yang sampai kalau Sundanya mah cuculan gitu kan nggak baik. Lebih waspada aja. Nah, terus aku juga pernah nih dapat pengalaman kayak Novita gitu. Boleh Jara coba ceritain pengalaman Cuman, Jara sendiri. Curanmornya tuh udah bener-bener keambil gitu motornya tuh. Jadi Bukan percobaan lagi. Yes. Dia bener-bener si motornya tuh keambil. Jadi waktu tahun 2017 aku tuh kayak Udah lama juga ya, udah lama tapi masih keinget banget. Masih ingat ya lah, kehilangan Pasti motor lah, bukan soalnya. hal biasa, Bro. Betul. Kan kayak apa ya? santai. Jangan grogi, santai. Nah, jadi ceritanya tuh kayak di situ tuh motor tuh diparkirin biasa di depan rumah. Depan rumah lagi. Gerbang ditutup. Cuman waktu aku habis goreng udang nih, tuh aku nengok ke depan. Ya. Kayak aku tuh ngeliat ada orang tuh lagi ngoprek-ngoprek Ya, motor. mirip-mirip berarti ya kejadiannya. Aku tuh dikirain aku tuh kayak itu siapa ya gitu. Kirain aku tuh kayak ya udah orang-orang yang sekitar situ gitu kan, karena emang daerah aku tuh emang banyak orang itu kan. Cuman emang dari gelagatnya emang mencurigai atau gimana? Gitu. Yang curiga, makanya aku tuh itu siapa gitu kan. Abis itu tuh si malingnya tuh langsung pergi. Aku Diteriakin nggak sama Jahra? diteriak. Terus gimana? Aku langsung lari tuh ke depan, kayak lari cik. Aku ngejar tuh si malingnya, hampir mau keambil Ya, gitu, ya. ketangkep bener si itunya tuh si malingnya tuh. Cuman aku tuh mikirin diri aku sendiri kayak, nanti kalau misalnya si malingnya aku nangkep malingnya, nanti aku keseret, nanti aku luka gitu kan. Ya udahlah, akhirnya si motornya tuh ya udah diambil sama malingnya. Tapi kalau setahu aku yang kemalingan motor itu biasanya stangnya itu kan dari yang tadinya ngunci biasanya dipatahin gitu. Yang Jahra itu patah nggak itu? Ya nggak tahu. Itu asalnya dikunci leher nggak? Dikunci leher. Oh, masih posisinya masih dikunci leher. Jadi dipaksa Kirain udah banget. dipaksa dipatahin gitu. Biasanya. Berarti emang rawan ya? Rawan banget. Ternyata banyak ya, guys. Oke, Sobat sobat metronom, metronom. nanti kita balik lagi ke podcast. Sesi 2. Ya, masih di opsi obrolan seputar edukasi. Yo. Metronom, Ya. kita balik lagi di opsi obrolan seputar edukasi. Nah, Di sini. teman-teman, kebetulan kita udah kedatangan narasumber baru. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sadila. Sadila. Boleh. Buat Sadila, mungkin ada pertanyaan sih dari aku. Buat Sadila sendiri udah pernah mengalami Tindakan kriminal nggak yang sih di dialami Bandung? Di Bandung khususnya. Kalau aku sih enggak, tapi mungkin di lingkungan rumah aku pernah. Ya itu
tuh Di rumah lagi deh. Iya, memang banyaknya di tapi rumah. kejadiannya itu tuh kayak salah sasaran gitu. Salah Oh, sasaran. lebih ke salah Lebih sasaran. sasaran. Coba diceritain kayak gimana sih? Jadi kan dulu tuh di lingkungan rumah saya tuh banyak komunitas yang emang nongkrongnya tuh di situ, Iya. diemnya di situ. Nah, mungkin si komunitas ini tuh ada masalah sama komunitas lain. Ya, Jadi si komunitas lain itu tuh nyerangnya tuh ke lingkungan rumah saya. Tapi kebetulan yang komunitas yang suka diem di rumah saya tuh lagi nggak ada. Jadi Ya. salah sasaran gitu. Kananya tuh ke anak-anak yang di lingkungan rumah saya. anak-anak gangster itu. Enggak, kenanya ke anak-anak yang ada di lingkungan saya. Mungkin Bukan gangster bukan juga ya, gangster. dalam Anak-anak gangster, tuh iya. yang anak kecil daerah diam. Iya, yang suka nongkrong di situ lah. Yang suka nongkrong Anak-anak gitu. rumah. Jadi gangster nyerang anak-anak sekitaran rumah. Iya, kayak gitu. Kayak Itu gitu. pernah sampai lari-lari ke gang gitu, sampai motor hampir apa? Hancur karena dilempar-lempar gitu. Aduh. Iya, Ngeri sih, Iya banget. memang ngeri banget. Bandung tuh emang kayak sekarang tuh udah kayak nggak aman banget ya. Mhm. Kriminalitasnya tuh tinggi banget di kota Betul. Bandung tuh. Ya, saya ngerasain sendiri sih. Ngerasain sendiri? Cuman ya kalau aku sih bukan ngerasain, lebih tepatnya mungkin saudara saya sendiri sih. Ya, kenapa tuh? Kalau boleh tahu, kalau dari saudara jauh. Jadi kebetulan aku tuh waktu dulu tuh sempat bergaul sama anak-anak gangster gitu deh. Oh. Cuman aku tuh tipe yang nggak Ngeri juga ya guys ya. ya. Ikutin ya, guys. Kalau aku pribadi mah nggak orang yang nggak ngikut-ngikut kayak gitu. Cuman ya ikut main aja. Cuman temenan doang. Cuman makin kesini emang kebiasaannya tuh kayak jelek aja gitu. Yang aku rasa mah kayak Pasti. bentar-bentar Kebawa-bawa ya pergaulannya. sebentar apa namanya teh dikit-dikit bikin masalah, bawahnya tuh kayak pengen ribut aja gitu. Mungkin karena dia tuh ngerasa apa namanya teh Jagoan. ngerasa jago, nggak Iya, banyak, terus mungkin kayak- banyak teman-temannya gitu. terus ngerasa Iya, dia tuh punya bendera yang harus dia bela gitu. Heeh. Harus di apa namanya teh di Banggain. ya kayak dibangga-banggain gitu sih yang aku rasa mah. Jadi ajang kumahanya gengsi lah sih, Iya gitu. sih. Saling inilah. Ngeri sih, ngeri. Jangan guys, jangan sampai masuk ke Kalau pencegahan. anggota-anggota gangster kayak gitu. Ngeri sih. Aduh, kalau misalkan cowok sendiri selain anggota gangster gitu misal, pernah nggak sih ngalamin hal yang nggak enak itu dari tindakan kriminalitas dari orang lain, entah itu gangster atau siapapun, dari cowok sendiri, misal apa gitu yang merugikan, yang merugikan. yang Itu merugikan. pernah sih pengalaman aku SMP bisa dibilang deh. Oke. Aku SMP. Jadi aku tuh waktu itu tuh kan kayak pakai motor gitu mau ke rumah teman. Cuman emang di daerah teman aku tuh ya itu kebanyakan kayak gangster banyak banget di situ. Nah, aku tuh lagi bawa motor ya di jalan teh sendiri. Tiba-tiba di kayak disalib gitu sama satu motor yang bonceng 3 kayak gitu. Aku kira teh nggak akan kayak nyegat gitu. Tiba-tiba dia teh turun, nyuruh aku turun, terus aku tiba-tiba ditonjok. Tiba-tiba dia bilang tanpa alasan. Mungkin Dia bilangnya tuh kayak non senang cek senang nama mana non kekebutan korengnya senang ngajak gelut mah. Kadang aku tiba-tiba aku teh ditonjok weh. Nah aku teh nggak bisa apa-apa ya, takut jadi ngeliat nggak ngelawan karena masih kecil mungkin ya. Pasti SMP juga. hitungannya emang serem-serem kayak ditato gitu di piercing. Iya. Nah aku teh kabur itu teh pakai motor ke kebutan, jadi kejar-kejaran gitu. Nah aku teh Itu sama siapa tuh? sendiri kebetulan. Oh, lagi Deo. sendiri. Makanya bener-bener takut lah, kabur Iya. masuk lewat gang gitu deh. Nah udah aku tuh sampai rumah temen, dan di situ aku langsung bilang ke temen aku, dan kebetulan temen aku itu ngaruh di kampungnya. Nah Siapa tuh kalau boleh tahu? aduh Sensor guys, jangan. Oke, mungkin itulah sedikit cerita dari rekan saya, teman-teman. Sekarang saya pengen tahu sih dari kalian, khususnya narasumber kita sekarang ya. Iya, yang ada di sini. Ya, ada nggak sih cara pencegahan dari kalian? Menurut kalian Menurut deh kalian, pencegahan tentang kriminalitas yang ada di Bandung? Ya, kayak gitu.
ini mah pandangan kalian aja. Iya. Pencegahannya kayak gimana sih gitu, boleh sok satu-satu. Menurut aku sih untuk gangster mungkin perlu apa ya, komunitas yang baik aja gitu ya, kayak komunitas-komunitas yang lebih sehat, komunitas yang lebih ada manfaatnya gitu, daripada yang koar-koar misalkan di jalanan nggak jelas gitu, kayak main bacok-bacokan kayak tadi kan, atau ngelakuin hal-hal yang jelek seperti kriminalitas gitu. Jadi mungkin yang perlu dibenahi menurut aku dari sisi peraturan komunitasnya atau misalkan tujuan komunitasnya gitu. Terus kita juga sebagai orang yang emang mau masuk komunitas, kita pilih-pilih juga gitu mau masuk komunitas yang kayak gimana. Tapi emang sulit sih ya kalau kayak gitu. Di Bandung kan banyak yang kayak pengen ngerasa jagoan, jadi pengen masuk komunitas yang ditakutin gitu. Ya kan? Pengen itu Pengen asal yang mainnya gitu. Nah itu pengen itu kayak, aduh kamu teh takut ke aku gitu karena aku masuk komunitas ini gitu. Nah perlu dibenahin juga mungkin dari akarnya, tapi akan sulit sih kalau kayak gitu. Mungkin perlu dibantu juga sama semua masyarakat mungkin ya. Kalau misalkan di demo kan bisa mungkin di lebih bisa teratur aja Kondusif. gitu, kondusif Ya, aja gitu. mungkin bisa lebih kondusif. Buat perkumpulan anak muda mungkin gak apa-apa ya gitu, tapi nggak ngelakuin hal-hal yang Jangan rugiin orang kriminalitas. sekitar. Ya kalau untuk curanmor, menurut aku itu kembali ke kesadaran diri sendiri sih, gimana terus kitanya lebih berhati-hati, waspada juga. Emang lingkungan gak semuanya baik gitu kan ya, jadi harus kayak stang kanan atau kunci gembok apapun gitu kan, agar lebih aman aja gitu. Terus lebih diamankan aja lingkungan kitanya, kayak satpamnya diperketat gitu loh ya kan. Ya begitu saja. Ada nggak dari kalian? Wah, cukup bagus sekali ya teman-teman, cara pencegahan mungkin dari sudut pandang Novita. Sekarang kita tunggu ada 2 orang lagi nih teman-teman ya. Kita lihat apa sih mungkin pandangan dari mereka. Pandangan dari Boleh dari Sadila ya? Ya, pandangan dari aku mungkin kan kalau tadi Novita lebih ke komunitasnya kan, lebih Ya, ke orang oke. yang ngelakuin hal-hal yang emang nggak baik. Mungkin kalau dari aku ke orang-orang yang emang mereka tuh nggak salah tapi kena sasaran atau karena yang tadi percobaan Korbannya? iya korbannya gitu. Mungkin lebih hati-hati aja sih buat orang-orang di luar sana gitu, karena kan kita juga nggak tahu orang-orang tuh gak semuanya baik lah gitu. Terus Ya. apa ya sih lebih waspada aja Ya. gitu. Sama aja. Cukup menarik ya teman-teman, memang itu cara pencegahan dari mungkin Sadila ya. Sekarang kita tunggu satu lagi teman-teman, ada Zahra. Nah, silakan boleh Mbak Zahra. Zahra, apa sih cara pencegahan yang akan kamu berikan khususnya ke khalayak yang mendengar atau melihat? Boleh. Kalau pencegahan dari aku sih kayak kayak apa sih, bukan aparat ya, kayak keamanan kota Bandung tuh lebih dijaga gitu, kayak polisi-polisi tuh lebih diperketat si ininya, kayak keamanannya gitu. Jadi mereka harus lebih sering patroli lah, Iya, biar nggak kayak terjadi. jam-jam tertentu lah. Kan apalagi kan kriminalitas tuh kayak misalnya curanmor tuh dilakuinnya kan rata-rata malam hari kan. Ya. Nah jadi si patrolinya tuh harus malam-malam gitu, jadi biar nggak kejadian lagi gitu. Jam 12 ke atasan lah ya. Ya jangan jam 12 Oh. dulu ya. Dari jam Jam 10. Jam 10 Nah. boleh. Kadang kan kriminalitas Iya nggak sih, setiap malam iya sih. doang. Iya, tapi kan maksudnya kalau siang hari itu masih banyak orang yang lalu lalang Iya, lah, lebih- gitu. Seenggaknya mungkin buat orang yang mau Masih ada yang merhatiin juga. yang mau berbuat tindakan kriminalitas Lebih juga mikir 2 lagi kali lah mungkin, masih karena banyak orang. iya Sedangkan kan kalau malam hari kan orang-orang udah sendiri, Ya, lebih memang berani rawannya ya. jam malam sih. betul. istirahat juga kan. Terus yang pencegahan lainnya paling kayak kitanya juga lebih lebih waspada Iya, juga gitu. kitanya jangan teledor lah. Iya. Lebih ngamanin apa yang harus diamanin Iya. gitu. Tuh. Iya gitu. Mungkin tambahan Boleh. kayak hukuman di Indonesia lebih diperketat kali ya. Oh, Iya, betul sih. Berhubung Memang dengan tadi kata Jara, kadang memang keamanan di Indonesia itu kurang ini ya, kurang aman gitu Iya. kan. Polisi-polisinya juga pada entah kemana gitu kan. alah, ya. Terus terus menurut aku, misal kayak Jahra kan udah tahu pelakunya mana gitu. Udah tahu pelakunya kayak
gimana bentukannya apa, bisa dicari, mungkin bisa ditangkap, nggak dilolosin dan nggak gampang disogok gitu. Iya. Ya. Betul banget hukumannya betul. gitu. Sumpah. Tapi di sini apa-apa bisa disogok ya, Pak? Iya, namanya. Karena apa-apa Iya. juga butuh duit, jadi semuanya Iya. pasti mau Gitu lah. bisa Betul. Makanya itu yang perlu Juga dibenahi. Betul. Diperketat aja Iya, sih iya, iya. ininya kayak Polisian, Iya. Mungkin kalau sekarang saya akan meminta kesimpulan dari kalian. Mungkin kita minta hostnya buat ngasih kesimpulan. Oh, boleh. Jadi kesimpulan podcast kita tuh dari Oke, kalau dari Oke, teman-teman, saya, setelah narasumber-narasumber di sini menceritakan pengalaman, Ya. mungkin dari kita berdua akan sedikit memberikan mengutarakan. kesimpulan. Ya. Ya, karena memang di Bandung ini banyak tindakan kriminalitas yang masih menyebar luas ya teman-teman. Iya, iya. Mungkin ya benar tadi kata teman-teman kita, narasumber kita, teman-teman. kita juga sendiri, diri kita sendiri harus lebih mengutamakan keselamatan Iya. dimanapun beradalah. Jangan sampai lengah. Mungkin memang namanya manusia ada lengahnya ya, Chow. Ya, betul. Tapi sebaik mungkin kita harus antisipasi hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai bisa merugikan kita sendiri kayak Betul. gitu. Mungkin gitu sih kesimpulan dari saya mah. Oke. Kalau Kesimpulan aku ya perihal kekerasan yang ada di Bandung, mungkin buat oknum-oknum atau gangster-gangster yang ada di luaran sana lebih ke apa ya, diubah aja mungkin mindsetnya. Iya. Jangan sedikit-sedikit tawuran, sedikit-sedikit bikin kriminalitas, mungkin dengan cara apa namanya tuh Dew, memberikan hal-hal yang lebih positif iya aja. kayak contohnya bagi-bagi yang kayak gitulah buat masyarakat lebih Jadi apa namanya, seenggaknya bergunalah mungkin ya lebih buat apa sih namanya tuh Dew? apa kayak Ormas kan? Bukan Iya. ormas, apa sih namanya tuh? anggota-anggota yang kayak gitu kan disebutnya organisasi masyarakat. Oh, Cuma lebih ke tidak diakui mungkin Ilegal sih. ilegal. Oke, Oke sobat. teman-teman, sobat Metronom mungkin segitu aja dari edukasi dari podcast Opsi, yaitu obrolan seputar edukasi. Oke, mantap teman-teman. Mungkin segitu aja ya teman-teman, edukasi yang bisa kita sharing lah Iya, untuk ini lebih teman-teman sharing ke semua. buat teman-teman lah. Ya, Nah, jadi buat teman-teman semua bisa diambil lah mungkin Ya. contoh-contoh yang baik gitu. terima kasih juga buat Ya, narasumber. terima kasih kasih juga, Mas. Mas, ya. Terima kasih ya Udah. teman-teman udah mau sharing-sharing bareng gitu. Pengalaman, cerita dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita tutup aja teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. waktu. Oke, see you. See you Bye. in the next Dadah. video. Dadah.